Halo, selamat siang, ketemu lagi dengan saya ya, tetap di channel Mustofa Oye. Nah, di video saya hari ini saya akan sedikit membahas cara membedakan cendet jantan sama betina itu kalau yang masih pian seperti itu, atau yang masih itu loh, bulunya masih belum ada itu loh, yang masih disusuh itu. Terus ada lagi yang tanya, biasanya kalau cendet itu saya lihat di tutorial YouTube itu kok dilihatnya itu dari putih di sayapnya, selip putih di sayapnya seperti itu. Saya akan coba, ini enggak rumong sosok pinter ya, apa bahasanya di sana? Sharing lah. Ayo kita sharing-sharing, ini bukan untuk menggurui ya. Ini yang saya tahu lah, yang biasanya memilih anakan cendet itu kalau yang masih susuh, yang masih kecil kuning tuh, warnanya kuning belum ada bulunya. Kalau kita masih beli yang disusuh, yang masih kuning itu belum ada bulunya, itu kita lihatnya itu sebenarnya dari sini loh, klep-klepannya. Ini kepala, ini paruh, yang ini paruh, ini kepala dari sini. Kalau paruhnya itu lurus sama kepala begini, bentuknya begini, nah seperti ini sudah dipastikan jantan itu. Ini sudah dipastikan jantan. Kalau bentuknya seperti ini, tidak nekuk-nekuk sama sekali, ini pasti jantan. Terus di ekornya, pokoknya hampir turun, hampir tidur itu biasanya jantan. Biasanya kalau masih disusuh, yang warnanya kuning itu kan, yang masih itu yang kecil kan belum ada selip putih di sayap toh. Nah itu ya, yang penting kita lihatnya itu ceper, kepalanya itu ceper. Kalau besar sama kecilnya kepala kita lihatnya itu hampir sama ya kalau masih belum. Nah terus ya pokoknya itu, kalau betina itu ini paruh, ya kan? Ini paruh, kepalanya itu agak biasanya kalau betina itu agak nekuk. Kalau gimana ya, kayak ada nonongnya, nah itu biasanya betina. Terus kalau sudah ada bulunya, sudah ada di bulu di sayap itu sudah ada, itu kan sudah muncul ada selip-selip putihnya, itu bisa kita lihat selip putihnya. Tapi ya itu kebingungan teman-teman tuh kalau ada di selip putih itu biasanya gini, kita melihat asal burung cendet itu sendiri, asal burung cendet itu dari mana. Kalau biasanya burung cendet itu kalau dari daerah timur ya, Jember, Banyuwangi sama Madura, itu memang burungnya itu warnanya itu tajam. Itu biasanya kalau hitamnya itu biasanya tajam. Nah itu bisa kita lihat putihnya di selip itu putih, bisa garis jelas. Tapi kalau kita dapatnya itu burung cendet dari pegunungan, dari gunung-gunung itu, dari hutan, dari gunung, nah itu agak sulit ya. Soalnya selip putihnya itu kayak apa, sembur-sembur gitu. Nah itu yang kesulitannya. Apalagi nanti kalau kita sudah belinya itu di pasar, burung cendet itu campur. Nah sedangkan kalau biasanya kalau burung cendet dari timur, dari daerah Jawa Timuran, itu meskipun betina itu selip putihnya itu ya terang, tebal gitu. Nanti kalau sudah di pasar itu dicampur sama cendet gunung. Padahal ini yang selip putih tebal ini tadi sebenarnya betina. Nah terus ada lagi yang itu terpaku sama alisnya itu tebal, hitamnya itu tebal terus lebar gitu. Itu nggak menjamin jantan betina ya, itu menjamin cendet itu bakal jadi iles, sembur ataupun gondrong seperti itu. Kalau saya biasanya memilih itu dari bentuk kepala sama paruh. Kalau kebanyakan bilang
lihat paruhnya yang besar dan tebal. Bentuk kepalanya itu besar, ceper ataupun lonjong seperti itu, tidak bulat. Kan cuma kita bayangkan cuma sepintas-sepintas saja loh. Nggak gimana spesifikasinya. Nanti kadang kalau kita dapat burung cendet itu umurnya lebih dewasa sama yang dibandingkan itu kan ya pasti tucuknya apa itu paruhnya lebih tebal, yang lebih dewasa, padahal itu betina. Nah, kalau saya ya lihatnya itu dari ujung paruhnya itu sama kepala ini. Kalau kepalanya ini seperti ini, nah ini pasti betina. Ini paruh, ini kepala. Tapi kalau kepalanya seperti ini, hampir lurus seperti ini, bisa dipastikan itu jantan. Seperti itu. Kalau kayak alis itu saya tidak terlalu memikirkan ya. Yang penting tidak apa ya, tidak putih. Kan ada itu alisnya yang hitamnya itu tidak hitam ya, seperti hilang seperti itu. Nah itu ya betina, itu pasti betina. Kebanyakan dari postur tubuh. Nah, postur tubuhnya itu kalau jantan itu ya sudah gagah ya, terlihat itu sudah gagah postur tubuhnya itu. Kebanyakan kalau jantan itu postur tubuhnya itu pasti tegap, berdiri tegap. Itu ya bisa dipastikan itu jantan lah. Ya meskipun tidak 100%, 80% kalau dari tubuh itu ya itu pasti jantan. Biasanya kalau betina itu ekornya ya agak gini loh, nekok, agak nekok gini loh yang belakang. Terus pasti jebor gininya itu biasanya betina. Ya enggak 100% kalau dari tubuh. Kebanyakan kalau saya itu lihat ya dari di kepala. Nanti kalau sudah ekornya itu sudah agak panjang seperti itu, nanti kita lihatnya tetap dari supet orangnya itu. Supet orangnya itu kalau bukan masalah sempit atau lebar ya, tapi kaku sama lembek. Kalau kaku itu pasti jantan, kalau lembek itu ya betina. Kalau lebar sama sempit itu, semakin burung itu semakin dewasa kan dia melebar dibandingkan sama yang masih umurnya beda beberapa minggu seperti itu. Nanti kalau di pasar itu kan bisa campur, ini usia berapa kan kita tidak tahu, campur kan. Kalau kita lihat dari supet, wah supetnya ini sempit, jangan-jangan ya kita nggak itu pak, jangan-jangan kan ini memang tidak usianya ini masih muda, ini yang sudah agak dewasa seperti itu kan. Ya hampir sama lah. Kalau pian itu warnanya totolan itu kan hampir sama, enggak gimana ya, enggak beda jauh kan. Kita agak sulit membedakannya. Seperti itu dulu teman-teman ya. Sudah clear ya. Ya sudah clear. Pertanyaan-pertanyaannya ya, yang saya tahu ya seperti itu. Kalau teman-teman ada yang bisa menambahin atau ada ciri-ciri yang lain, bisa komen di bawah video ini. Terima kasih dan bye-bye.